sebuah desa hiduplah seekor burung gagak yang bahagia dan berkecukupan. Burung gagak ini tidak pernah pergi keluar dari desa tersebut. Tapi pada suatu hari ketika burung gagak keluar dari desa itu, dia bertemu dengan dua angsa. Dua angsa ini terlihat cantik dengan bulu mereka yang putih. Burung gagak pun merasa bahwa bulunya adalah yang paling jelek karena bulunya berwarna hitam, sedangkan kedua angsa memiliki bulu yang putih. Burung gagak pun berkata, "Kalian adalah burung yang paling beruntung di dunia. Tentu kalian bahagia karena bulu kalian adalah bulu yang indah." Lalu kedua angsa itu berkata, "Dulu kami juga berpikir seperti itu. Kami bahagia, tetapi ketika kami bertemu dengan seekor burung kakatua, maka kami berpikir bahwa burung kakatua adalah burung yang paling bahagia, ciptaan Tuhan yang paling indah." Burung gagak bertemu dengan burung kakatua. Lalu burung gagak berkata, "Burung kakatua, kamu adalah burung yang paling indah di dunia. Pastinya kamu bahagia." Lalu burung kakatua berkata, "Dulu saya juga merasa seperti itu. Saya merasa paling bahagia. Tetapi ketika saya bertemu dengan seekor burung merak, saya pun sadar bahwa burung merak adalah burung yang paling bahagia di dunia. Burung yang paling beruntung karena memiliki bulu yang sangat indah." Burung gagak akhirnya pergi bertemu dengan burung merak. Di sebuah kandang, burung gagak melihat burung merak dikerumuni oleh banyak manusia yang ingin melihat keindahan bulu-bulunya. Burung gagak pun berkata kepada burung merak, "Kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia. Kamu punya bulu yang sangat indah." Burung merak berkata, "Dulu saya pun berpikir seperti itu. Saya punya bulu yang indah dan saya juga bahagia. Tetapi ketika saya bertemu dengan burung gagak, saya merasa bahwa burung gagak adalah burung yang paling beruntung, yang paling bahagia di dunia. Burung gagak bebas pergi kemanapun ia mau. Sedangkan saya, karena bulu saya yang indah, saya tidak bisa pergi kemanapun. Saya bisa ada di dalam kandang ini dan menghabiskan waktu saya di tempat ini." Dalam kehidupan kita, banyak orang yang seperti burung gagak. Sudah memiliki kehidupan yang berkelimpahan, memiliki tubuh yang sehat, harta yang melimpah, pekerjaan yang bagus, tapi masih merasa diri kurang. Rasa syukur merupakan bagian dari kebahagiaan seseorang. Kita akan bahagia jika kita mensyukuri apa yang kita punya. Ada 5 alasan kenapa sulit mengucap syukur. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Di zaman sekarang, media sosial membuat kita dengan gampang melihat orang dengan kesuksesan mereka. Ketika kita melihat teman kita sudah sukses, ketika kita melihat tetangga kita sudah meraih kehidupan ekonomi yang lebih baik, maka kita membandingkan mereka dengan diri kita sendiri. Yang kita pakai adalah standar orang lain. Akhirnya kita pun merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Tingkat pencapaian semua orang itu berbeda. Ketika kita melihat fokus kepada orang lain, maka kita tidak akan bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Walaupun kita hidup berkecukupan, tapi kita merasa tidak puas. Karena ukuran yang kita pakai adalah ukuran kesuksesan orang lain. Saat kita melihat orang lain lebih cantik atau lebih keren, akhirnya kita pun tidak bersyukur. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain, karena semua orang punya pencapaian yang berbeda. Gunakanlah standarmu untuk dirimu sendiri. Jangan gunakan standar orang lain untuk dirimu, karena setiap orang punya berkat tersendiri yang Tuhan siapkan, dan setiap orang punya keunikan sendiri. Yang kedua, kurang memiliki rasa ikhlas. Ikhlas adalah kemampuan diri untuk menerima apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika rasa ikhlas tidak ada dalam diri seseorang, maka ketika dia diberikan sedikit, maka dia akan mengeluh, tidak akan mau menerima keadaan itu. Kamu tidak bisa mengucap syukur karena kurangnya rasa ikhlas. Yang ketiga, kurang sabar. Zaman sekarang ini ada budaya instan. Segala sesuatu maunya cepat, makan pun instan. Ketika melihat temannya sukses, keangkatannya udah jadi seorang manajer atau direktur, kita pun jadi berpikir, kenapa saya tidak sukses seperti teman saya?
kita jadi tidak sabaran. Kita mau ingin sesuatu yang cepat. Padahal untuk mencapai sukses harus melalui yang namanya proses. Kita tidak pernah tahu orang sukses yang kita lihat sekarang, dia pernah melewati proses itu. Jadi ketika kamu tidak sabar dengan proses yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka kamu akan jadi orang yang susah untuk bersyukur. Sabarlah, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika kamu berusaha, Tuhan punya banyak cara untuk memberkatimu, dan intinya harus sabar. Yang keempat, ekspektasi yang terlalu tinggi. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi di dalam kehidupan kita, sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki, maka membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi orang yang mengeluh, kita menjadi marah. Menurut orang lain pencapaian kita sudah bagus, tetapi karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, pencapaian yang bagus itu menjadi tidak ada artinya. Ekspektasi yang terlalu tinggi itu seperti bumerang, itu akan mengecewakan dirimu sendiri. Kelima adalah terlalu fokus pada masalah. Ada begitu banyak orang yang memiliki masalah, tapi ketika kita diberikan sebuah masalah, kita terlalu fokus pada masalah kita, sehingga kita merasa bahwa hidup kita berakhir dengan masalah ini. Ketika kita fokus dengan sebuah masalah, masalah kecil akan menjadi besar, dan masalah yang besar akan semakin membesar. Semua orang punya masalah sendiri. Orang sukses atau orang yang berkelimpahan hartanya juga memiliki masalah. Masalah yang dihadapi setiap orang itu berbeda-beda, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu? Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Rasa syukur berkaitan erat dengan kebahagiaan. Semakin kita bersyukur, semakin kita merasa bahagia. Kebahagiaan tidak menghampiri orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi kebahagiaan menghampiri orang-orang yang suka bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang dia terima. Karena itu, mengucap syukurlah untuk apa yang kamu punya, dan mengucap syukur juga untuk apa yang tidak kamu punya, sehingga dalam segala keadaan kamu akan berkata kepada Tuhan, aku aja saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.